Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya Sobat semuanya. Kita uber satu berita ya mengenai Sambo, tapi ini soal Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati yang banyak didesas-desuskan. Nah, ini seperti disampaikan oleh suarabogor.id ya, terkuak gaji fantastis Kuat Ma'ruf yang diduga jadi selingkuhan Putri Chandrawati. Luar biasa Kuat Ma'ruf ya. Om Kuat. Suarabogor.id, nama Kuat Ma'ruf terus menjadi perbincangan publik usai dirinya terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ya, Huta Barat yang dilakukan Verdi Sambo dan anak buahnya. Isu perselingkuhan antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati berhembus ke permukaan publik, bahkan kini viral di media sosial. Sudah lama bekerja sebagai sopir Putri Chandrawati, terkuak gaji fantastis yang dikantongi Kuat Ma'ruf setiap bulannya. Mengutip dari berbagai sumber, menjadi sopir keluarga jenderal, Kuat Ma'ruf memiliki gaji yang tak bisa dianggap remeh. Kuat Ma'ruf bisa mengantongi gaji 7-10 juta dalam satu bulannya, yang gak hebat. Biasa saja. Gaji yang diterima Kuat Ma'ruf tentu jauh melampaui honor seorang PNS setiap bulannya. Diketahui gaji PNS tahun 2022 untuk golongan tertinggi 4E sebesar 5,9 juta rupiah, bersumber pada PP 15 tahun 2015. Bukan hanya menjadi sopir ya golongan 4E, tetapi kalau jadi komisaris di Pertamina gajinya bisa 1 miliar sebulan. Bukan hanya menjadi sopir, Kuat Ma'ruf rupanya menjadi sosok yang dipercaya oleh Verdi Sambo. Kuat ternyata juga memiliki pengaruh yang cukup kuat dibandingkan dengan para ajudan Verdi Sambo. Kini Kuat Ma'ruf juga ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap Brigadir J. Spekulasi yang beredar Kuat Ma'ruf menjadi penghasut Verdi Sambo dan memberikan pernyataan kalau Brigadir J memiliki hubungan tersembunyi dengan Putri Chandrawati. Hal itu disebut menjadi awal mula kejadian yang menyebabkan Brigadir J tewas terbunuh. Dugaan hubungan terlarang antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati yang baru-baru ini mencuat pasca rekonstruksi dilakukan seakan menutup kasus dugaan kedekatan Verdi Sambo dengan AKBP Rita Yuliani. AKBP atau AKP ya? AKBP ya. Oke. Kini Kuat Ma'ruf harus menerima hukuman dengan ditetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atas keterlibatannya ya. Oke, Sobat era sekalian, baca selengkapnya. Sebentar lagi live ya. Oke. Ya, Sobat era sekalian, itu tadi soal hubungan ya antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati yang jadi memang agak memunculkan spekulasi kalau ada hubungan terlarang ya antara Putri dan Kuat Chandrawati, Kuat Chandrawati. Jadi Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Tapi ya sekali lagi itu adalah sebuah spekulasi yang tidak bisa dibantah tapi tidak juga bisa dibenarkan karena tidak ada pernyataan atau kesaksian yang adequate, sama seperti kesaksian bahwa Brigadir J melecehkan Putri. Jadi kesaksiannya cuma mengatakan bahwa
Brigadir J mengendap-endap, ya kan? Putri kemudian terjatuh atau di depan kamar mandi atau di kamar mandi dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada yang saksi yang melihat bahwa Putri katakanlah diperkosa oleh Brigadir J, atau hasil visum et repertum menunjukkan ada kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi semuanya hanya berdasarkan bukti-bukti saksi omongan saja, yang omongannya pun tidak melihat langsung. Nah, karena itu sobat era sekalian, tidak bisa dibantah juga kalau kemudian spekulasi dimunculkan bahwa yang justru punya hubungan terlarang itu adalah Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Lalu orang mengatakan, loh kok mau sama driver dan lain sebagainya. Sekali lagi kita harus pahami soal psikologi ya. Ada orang yang hanya sekedar ya having sex saja misalnya, tetapi tidak bicara tentang hubungan jangka panjang ya, apalagi untuk menggantungkan hidup misalnya. Atau soal-soal psikologi ya, ditinggalkan ya, soal kenyamanan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ini kan spekulasi di media massa yang kita sendiri sulit untuk mengatakan iya dan tidaknya. Karena itu yang paling gampang adalah ya kita kemukakan saja fakta ini bahwa ada spekulasi seperti itu, dan sama sahnya dengan spekulasi versus Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa Brigadir Joshua ada hubungan atau bahkan melakukan perkosaan atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Jadi itu juga spekulasi. Ya, jadi sama seperti kata Reza Indragiri Amril, sama saja saya sama Komnas HAM itu juga berspekulasi. Bedanya saya mengatakan tidak terjadi pelecehan seksual terhadap Putri oleh Brigadir J, kalau spekulasi dari Komnas HAM sudah terjadi. Jadi kenapa spekulasi? Karena memang tidak ada orang yang melihat langsung kejadiannya kecuali katanya saksi ya, dan itu pun kejadian sifatnya post factum dan tidak ada visum et repertum bahwa telah terjadi kekerasan seksual. Jadi itu persoalannya saudara sekalian. Makanya kemudian ada spekulasi lagi akhirnya bahwa kasus ini sengaja dilokalisir ke motif-motif domestik, entah itu soal Kuat versus Chandrawati, atau Brigadir J versus Chandrawati, atau Sambo versus Brigadir J, atau Sambo versus Rita Yuliani atau Rita Yuliana tadi ya, atau AKP Rita. Jadi motif domestik ini berputar-putar di situ, walaupun kejadian utamanya sudah bisa jelas konturnya, yaitu pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo ya. Tinggal lagi menentukan apakah Verdi Sambo membunuh langsung dengan tangannya sendiri ataukah dia hanya memerintahkan. Richard Eliezer atau Baradae mengatakan kalau dia menembak duluan dan kemudian diselesaikan oleh Verdi Sambo yang menembak belakangan. Tapi Verdi Sambo mengatakan dia tidak menembak, walaupun rekonstruksi yang animasi yang dimainkan Polri itu menyatakan, sepanjang yang saya tahu informasinya ya, menyatakan, karena saya tidak melihat sendiri animasinya, menyatakan bahwa Verdi menembak. Jadi spekulasi-spekulasi itu masih berputar di antara itu saja, dan kita hampir kehilangan momentum untuk memperbaiki kepolisian yang ternyata carut marutnya begitu luar biasanya dengan kasus-kasus ini. Seorang Kapolres di Sumatera Selatan menyetor sama Dir Reskrimsusnya ya, Polda Sumsel, kemudian juga ada yang kanit narkoba di Karawang bermasalah dan lain sebagainya. Banyak sekali orang bermasalah di kepolisian dan kita tidak melihat ini sebagai sebuah momentum untuk perbaikan. Belum lagi kalau kita melakukan audit secara transparan menyangkut harta kekayaan yang mereka peroleh. Dari mana mereka mendapatkan harta-harta kekayaan yang incredible, luar biasa. Sambo sendiri paling tidak teridentifikasi memiliki 3 Lexus. Kenapa 3 Lexus? Mudah sekali. Dari Magelang rombongan mereka 2 Lexus, lalu tiba-tiba Sambo datang pakai Lexus lagi. Kan ada 3 Lexus seorang irjen yang gajinya hanya sekitar 35 jutaan dan itu pun menjabat
irjen itu kira-kira baru 2 tahun belakangan saja. Sahabat era sekalian, kita tidak tahu ujungnya di mana ya, tetapi 2 yang harus kita tuntut. Pertama adalah 1, diselesaikan pembunuhan Brigadir J ini dengan hukuman yang paling setimpal, dan tentu saja dengan benar-benar mengungkap motif yang sesungguhnya sehingga Brigadir J bisa dibersihkan namanya kalau memang tidak terlibat apa-apa. Dan yang kedua adalah momentum perubahan untuk reformasi kepolisian ini, terutama reformasi moralnya itu harus tetap ditegakkan. Jangan jadikan lagi kepolisian sebagai bunker bagi orang-orang bermasalah atau menjadikannya teman untuk mendapatkan perlindungan dan privilege dari masalah-masalah hukum, sehingga orang mau berdekatan dengan polisi itu karena ingin mendapatkan privilege atau jadikan bunker bagi kejahatan-kejahatan atau permasalahan hukum yang mereka hadapi. Sahabat era sekalian, jadikanlah polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat selain fungsi Kamtibmasnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwa dia akan minta perbaikan itu dari kepalanya, dimulai dari dirinya sendiri dan kemudian turun ke bawah sampai kemudian kita menyaksikan institusi Polri yang bersih, berwibawa dan bisa kita andalkan. Itu saja saudara sekalian, dan dengarkan lagu ini. Berita bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan harga BBM. Kau bilang berita bohong, aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan.